Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Dengan adanya kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal dalam berbagai sektor. Seperti yang ada pada awalnya, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Beberapa jenis teknologi utama dalam revolusi industri 4.0 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, yaitu yang menghubungkan perangkat dan sensor untuk mengumpulkan dan bertukar data. Lalu selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning, yaitu sistem yang belajar dari data dan membuat keputusan cerdas. Lalu yang ketiga ada Big Data dan Analytics, yaitu mengumpulkan dan menganalisis volume data yang besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada cloud computing, yaitu menyediakan akses ke sumber daya komputasi melalui internet, memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih fleksibel. Lalu selanjutnya ada augmented reality dan virtual reality, yaitu teknologi yang menciptakan lingkungan digital yang ditingkatkan atau sepenuhnya imersif. Lalu yang keenam ada blockchain, yaitu teknologi ledger terdistribusi yang aman dan transparan untuk transaksi. Lalu selanjutnya ada cyber physical system atau CPS, yaitu merupakan sistem yang menggabungkan komponen fisik dan perangkat lunak untuk pengendalian otomatis. Lalu yang kedelapan ada cyber security, yaitu langkah-langkah dan teknologi untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses tanpa izin. Lalu selanjutnya ada advanced robotics, yaitu robot yang lebih pintar, fleksibel, dan otonom yang dapat bekerja sama bersama manusia. Lalu selanjutnya yang ke-10 ada additive manufacturing atau 3D printing. Proses manufaktur yang memuat objek dengan menambahkan material lapis demi lapis. Lalu selanjutnya ada autonomous vehicles, yaitu kendaraan yang dapat mengemudi sendiri tanpa intervensi manusia. Lalu yang ke-12 ada simulation, yaitu teknologi yang memungkinkan pengujian dan analisis dalam lingkungan virtual sebelum diterapkan di dunia nyata. Contohnya termasuk digital twin, simulasi proses produksi, dan pelatihan dalam lingkungan virtual. Lalu yang terakhir ada system integration, yaitu proses menggabungkan berbagai sistem dan subsistem teknologi menjadi satu kesatuan yang berfungsi harmonis. Dampak positif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama ada akses informasi yang lebih mudah. Dengan teknologi seperti Internet of Things dan Big Data, informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, hanya dengan bantuan gadget. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi produksi. Penggunaan teknologi mesin menggantikan tenaga manusia yang tidak hanya mengurangi biaya produksi tetapi juga meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga ada peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara untuk mengoptimalkan sumber daya mereka, meningkatkan kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi, yang berkontribusi pada produk nasional bruto atau disingkat GNP. Yang keempat ada standar hidup yang lebih tinggi. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan individu meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kelima ada stabilitas ekonomi. Negara yang bergantungan pada produksi dan ekspor barang manufaktur lebih stabil secara ekonomi dibandingkan dengan yang hanya bergantung pada bahan mentah. Yang keenam ada peningkatan peluang kerja. Industrialisasi menciptakan lebih banyak peluang kerja di berbagai sektor, baik skala kecil maupun besar. Yang ketujuh, revolusi industri 4.0 memang membawa banyak perubahan, tetapi dampak positifnya sangat membantu dalam mendorong kemajuan ekonomi dan teknologi. Dampak negatif adanya revolusi industri 4.0. 1. Pengangguran. Otomatisasi dan penggunaan teknologi canggih dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan peningkatan pengangguran. 2. Kesenjangan digital.
Akses yang tidak merata terhadap teknologi dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara yang mampu dan tidak mampu. 3. Keamanan data. Peningkatan penggunaan data dan teknologi cyber meningkatkan risiko serangan cyber dan pelanggaran privasi. 4. Kurangnya interaksi sosial. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial nyata, membuat orang kurang berinteraksi secara langsung. 5. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan manusia dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah tanpa bantuan teknologi. Selanjutnya ada prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama ada interoperabilitas atau kesesuaian. Prinsip rancangan yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian yang terdiri dari kemampuan mesin, sensor, perangkat, serta manusia untuk berhubungan maupun berkomunikasi dengan satu sama lain lewat IoT atau Internet of Things maupun IoP atau Internet of People. Yang kedua ada transparansi informasi. Prinsip rancangan yang kedua adalah transparansi informasi yang merupakan bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke bentuk virtual yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Prinsip ini sendiri membutuhkan pengumpulan data sensor dalam bentuk mentah agar dapat menghasilkan sebuah informasi konteks yang memiliki nilai yang tinggi. Yang ketiga ada bantuan teknis. Prinsip rancangan yang ketiga adalah bantuan teknis yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kemampuan sebuah sistem bantuan yang digunakan dalam membantu seseorang dengan mengumpulkan data, membuat sebuah visualisasi dari informasi yang ada secara menyeluruh agar dapat membantu keputusan yang bijak, serta menyelesaikan masalah genting dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada kemampuan sistem cyber fisik yang dapat digunakan untuk membantu manusia secara fisik yang dapat dilakukan dengan serangkaian tugas yang kurang menyenangkan, terlalu berat, atau bahkan tidak aman bagi manusia untuk melakukannya. Yang keempat, ada keputusan mandiri. Prinsip rancangan yang keempat adalah keputusan mandiri, yang merupakan kemampuan sistem cyber fisik yang ada agar dapat membuat keputusan mandiri serta melakukan tugasnya sendiri. Jika terjadi pengecualian, gangguan maupun tujuan yang berseberangan, maka tugas akan didelegasikan ke atasan. Contoh penerapan industri 4.0. Contoh dari penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri dapat kita lihat pada industri makanan serta minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia. Salah satu contohnya adalah adanya kebijakan e-smart IKM yang diberikan kepada pelaku usaha agar dapat mempromosikan produk yang ditawarkannya melalui platform digital agar proses pemasarannya lebih masif. Contoh yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi seperti sekarang. Lalu, pada awalnya e-commerce merupakan sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli antar pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Salah satu platform e-commerce terlama yang ada di Indonesia seperti Toko Bagus, Kaskus, FJB, serta Berniaga. Namun, dengan seiring berjalannya waktu serta perkembangan teknologi dan infrastruktur logistik, industri e-commerce ini menjadi sangat menjanjikan dan berkembang hingga masuk ke industri retail konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan e-commerce memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah untuk digunakan serta nyaman dibandingkan dengan cara yang lama. Contoh kedua adalah agregator layanan, yang dimulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan, hingga reksadana. Semua hal tersebut sekarang dapat diakses melalui sentuhan jari dan gadget yang kamu miliki. Jika sebelumnya seseorang harus mencari berbagai informasi, serta sebagai sebuah perusahaan yang harus menunggu kedatangan klien, dengan perkembangan yang ada, menjadi kebalikan. Dengan adanya agregator layanan, terdapat keuntungan lain, yaitu adanya transparansi data. Hal ini dikarenakan agregator mengumpulkan berbagai data dari berbagai vendor layanan menjadi satu, sehingga bagi para konsumen dapat dengan mudah menentukan pilihan yang mereka inginkan. Selain itu, melalui agregator,
seseorang dapat dengan mudah mengakses serta penggunaannya yang lebih praktis. Contoh ketiga adalah agensi digital marketing yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital yang memiliki perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Dengan berkembang pesatnya industri ini, semakin banyak agensi pemasaran digital yang bermunculan. Hal ini dikarenakan pemasaran digital merupakan sebuah metode pemasaran yang efektif dan juga terkendali. Hal tersebut yang membuat banyak perusahaan serta organisasi yang memanfaatkan jasa pemasaran digital yang terpercaya. Dibandingkan dengan melatih karyawannya, mereka lebih memilih untuk memanfaatkan jasa pihak ketiga karena lebih efisien dan menghemat waktu. Contoh keempat adalah pembayaran digital. Hal ini dapat kita lihat melalui industri pembayaran digital yang saat ini terus-menerus bertumbuh. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 10 vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia, dengan fitur dan keunggulannya yang berbeda masing-masing. Pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat, karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Dengan menggunakan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah membayar tanpa memerlukan membawa barang lain saat keluar rumah, dan hanya memerlukan gadget yang dibawanya setiap hari. Contoh kelima, contoh yang terakhir, yaitu kursus online. Hal ini juga didukung dengan adanya pandemi saat ini yang sudah terjadi sejak 2020. Oleh sebab itu, industri di bidang ini semakin tumbuh dengan pesat. Karena masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain untuk menuntut ilmu dengan menerima informasi di tengah keadaan ini. Namun, perkembangan kursus online yang pesat juga bisa dikarenakan memberikan pengalaman belajar yang berbeda jika kita bandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Hal ini dikarenakan kursus online dapat dilaksanakan kapan dan dimanapun.